Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Dharma Satria. Saya pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tentang kasus Jiwasraya. Baik, langsung saja. Yang pertama, jadi ada pertanyaannya. Yang pertama, saya bacakan, apa saja indikasi awal yang dapat mengarah pada terjadinya fraud di PT Jiwasraya? Dan bagaimana pula auditor dapat mendeteksi tanda-tanda tersebut melalui audit investigasi? Nah, jadi yang pertama itu indikasi awal. Nah, beberapa tanda yang dapat mengarah pada fraud di PT Jiwasraya termasuk ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan juga kinerja aktual perusahaannya, seperti janji return yang terlalu tinggi dan tidak realistis, serta alokasi dana investasi yang tidak transparan. Nah, yang kedua itu deteksi oleh auditor. Nah, si auditor ini tuh dapat menggunakan audit investigasi untuk mendeteksi tanda-tanda tersebut. Nah, dengan melakukan analisis mendalam terhadap laporan keuangan seperti memeriksa transaksi yang mencurigakan dan melakukan wawancara dengan karyawan dan juga manajemennya. Nah, auditor juga dapat menggunakan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola yang tidak biasa dalam transaksi keuangannya. Nah, jadi ada terus yang kedua pertanyaannya. Bagaimana praktik manipulasi laporan keuangan seperti window dressing dalam kasus Jiwasraya dapat mempengaruhi keputusan pemangku kepentingan atau stakeholder? Nah, jadi window dressing ini sebenarnya dapat menciptakan gambaran yang menyesatkan gitu tentang kesehatan keuangan perusahaan. Nah, hal ini dapat memengaruhi keputusan stakeholder seperti investor, kreditor, dan regulator yang mungkin nantinya mengandalkan laporan keuangan yang dimanipulasi untuk membuat keputusan investasi atau regulasinya. Yang ketiga, pertanyaannya, skema Ponzi sering menjadi bagian dari kasus fraud besar. Bagaimana peran auditor dalam mengidentifikasi pola seperti ini saat melakukan audit investigasi? Kamera. Nah, jadi auditor ini dapat mengidentifikasi skema Ponzi dengan memeriksa aliran dana dan memastikan bahwa return yang dijanjikan kepada nasabah berasal dari sumber yang sah dan bukan dari dana nasabah baru. Nah, auditor juga dapat memeriksa kecocokan antara kinerja investasi yang dilaporkan dan kinerja aktual pasar. Uh, Selanjutnya, pertanyaan keempat. Nah, bagaimana kolusi antara manajemen perusahaan dan pihak eksternal seperti manajer investasi dapat mempersulit proses audit investigasi? Strategi apa sih yang dapat diterapkan untuk mengatasinya? Nah, jadi kolusi antara manajemen dan pihak eksternal dapat mempersulit proses audit dikarenakan transaksi yang tidak transparan dan dokumen yang mungkin sengaja disembunyikan. Nah, strategi yang dapat diterapkan termasuk melakukan wawancara mendalam, menggunakan teknologi forensik untuk melacak transaksi, dan juga bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mendapatkan akses ke informasi yang diperlukan. Ya, pertanyaan kelima, modus operandi yang melibatkan investasi di saham gorengan sangat merugikan nasabah. Bagaimana teknik audit investigasi dapat digunakan untuk melacak alur dana yang salah dialokasikan? Nah, jadi teknik audit investigasi seperti analisis aliran dana, pemeriksaan dokumen sumber, dan penggunaan software forensik dapat membantu melacak alur dana yang salah alokasikan. Auditor ini sebenarnya dapat memeriksa catatan transaksi, rekening bank, dan komunikasi internal untuk mengidentifikasi apa penyimpangannya gitu.
Selanjutnya, pertanyaan keenam. Berdasarkan kasus Jiwasraya, apa peran teknologi forensik dalam membantu auditor menemukan bukti-bukti fraud yang dilakukan melalui pengelolaan investasi? Nah, jadi teknologi forensik dapat membantu auditor dengan menganalisis data dalam jumlah besar, melacak transaksi yang merugikan, dan mengidentifikasi pola yang tidak biasa. Nah, software forensik dapat digunakan juga untuk memulihkan data yang dihapus dan menganalisis komunikasi elektronik. Nah, yang ketujuh, bagaimana sih seharusnya auditor merespon ketika menemukan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi seperti dalam kasus Jiwasraya ini? Nah, ketika menemukan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi, auditor ini harus melaporkan temuan tersebut kepada manajemen senior dan komite audit. Jika tidak, ya tindakan yang jika tidak ada tindakan yang diambil, auditor mungkin perlu melaporkannya kepada regulator atau pihak yang berwenang. Pertanyaan selanjutnya nomor 8, kerugian negara sebesar 16,81 triliun dalam kasus ini sangat besar. Apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan auditor untuk menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud ini? Nah, jadi auditor ini sebenarnya dapat menghitung kerugian dengan memeriksa catatan keuangan, membandingkan kinerja investasi dengan benchmark pasar, dan melakukan penelitian independen terhadap aset yang diinvestasikan. Nah, auditor juga dapat bekerja sama nih dengan ahli forensik dan akuntan untuk memastikan akurasi perhitungannya. Hmm. Selanjutnya nomor 9. Dalam kasus Jiwasraya, bagaimana transparansi dan budaya pengelolaan yang baik atau good governance dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan asuransi? Nah, jadi transparansi dan budaya pengelolaan yang baik dapat mencegah fraud dengan memastikan bahwa semua transaksi dan keputusan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, implementasi sistem kontrol internal yang kuat, audit reguler, dan pelatihan etika bagi karyawan juga sangat penting. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Apa peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam pengawasan terhadap perusahaan seperti Jiwasraya? Dan bagaimana auditor investigasi dapat bekerja sama dengan regulator untuk mencegah dan mengungkap fraud? Nah, OJK dalam hal ini berperan dalam mengawasi dan mengatur perusahaan asuransi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Auditor investigasi dapat bekerja sama dengan OJK dengan berbagi informasi dan temuan audit, serta membantu dalam penyelidikan lebih lanjut. Nah, kolaborasi ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan fraud. Mungkin sekian ya presentasi yang dapat saya bawakan pada kesempatan kali ini. Apabila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.